Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisa dengan NIM 202109648418. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subjek pendidikan tafsir Tarbawi. Subjek pendidikan adalah orang maupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan juga berarti orang yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan adalah orang tua, guru-guru di institusi formal atau di sekolah maupun non-formal, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama atau tarbiyatul awal yang kita pahami selama ini adalah rumah tangga atau orang tua. Sebagai seorang muslim, kita harus menyatakan bahwa pendidik pertama manusia adalah Allah dan yang kedua adalah Rasulullah. Subjek pendidikan dalam perspektif dalam Al-Quran, seperti yang ada dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Tafsir ayat Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Ar-Rahman sebagaimana sudah diketahui adalah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Kasihnya tak pilih kasih. Jangankan manusia, hewan yang melata di atas bumi ini pun dia jamin rezekinya bila berusaha. Karena itu, dia mengasihi manusia yang kafir atau jahat sekalipun. Tentu saja kasihnya itu tanpa sayangnya atau al-rahim. Sayangnya itu hanya untuk orang baik dan diberikannya terutama nanti di akhirat. Sementara itu kasihnya hanya di dunia. Penyebutan Tuhan dalam nama Al-Rahman itu mengejutkan masyarakat jahiliyah Arab. Sebabnya antara lain, pertama, nama itu menggugah mereka karena selama ini mereka memahami bahwa Tuhan itu sesuatu zat yang maha dahsyat yang perlu ditakuti. Kedua, nama itu menarik hati mereka karena dinyatakan sebagai yang maha kasih yang menyejukkan hati mereka. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran kepada nabinya Muhammad. Cara mengajarinya, Allah mula-mula mengajarkan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada Nabi. Setelah itu, Nabi menyampaikannya kepada para sahabat dan para sahabat menyampaikannya kepada para umat manusia. Mengapa Al-Quran disebut pertama sekali? Hal itu karena dalam surat ini Allah menyebut banyak sekali nikmatnya kepada manusia. Sementara itu, Al-Quran adalah nikmatnya yang terbesar karena berisi ajaran-ajaran yang perlu sekali dipedomani untuk keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Begitu juga penciptaan manusia khusus disebutkan di sini dan juga di awal karena manusia adalah makhluknya yang paling mulia. Hanya manusia yang memiliki jasmani yang paling sempurna dan dengan otak dan panca indera yang sempurna pula. Di samping itu hanya manusia yang berdiri tegak dan tangannya lepas. Dengan berdiri tegak, kepala ke atas, maka manusia dapat berpikir yang melahirkan ilmu pengetahuan. Sementara itu, dengan tangan lepas, manusia dapat menganalisasikan ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi. Terlebih lagi hanya manusia yang memiliki kalbu. Dengan kalbu, manusia dapat menerima agama lalu bermoral dan bertuhan. Hanya manusia yang memiliki kecerdasan sehingga mengembangkan ilmu dan teknologi, serta hanya manusia yang beragama lalu bertuhan dan bermoral. Allamahul bayan,
mengajarnya pandai berbicara. Allah juga memberi manusia kemampuan bicara, tidak hanya berbicara tetapi juga kemampuan menjelaskan pikirannya. Lebih dari itu, tidak hanya menjelaskan pikirannya tetapi juga kemampuan logika dan berteori. Al-bayan adalah ekspresi, baik dengan perbuatan, perkataan, ataupun pikiran. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Ar-Rahman. Yang pertama, Allah adalah Maha Guru pertama dan utama umat manusia. Yang Dia ingatkan pertama kali adalah Al-Quran. Hal itu mengandung arti bahwa Al-Quran itu fitri, dapat diterima seluruh manusia untuk pedoman hidupnya. Oleh karena itu, pendidikan harus berorientasi pada kitab tersebut. Hal itu juga berarti bahwa memahami, meyakini, dan menjalankan ajaran-ajarannya yang dapat di dalam Al-Quran itulah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, setelah Al-Quran, maka yang diajarkan Allah pertama kali kepada manusia adalah kemampuan menjelaskan atau ekspresi al-bayan. Kemampuan menjelaskan itu tentulah dimulai dari mengindra, kemudian kemampuan berpikir, lalu kemampuan mengungkapkan pikiran itu dalam bahasa lisan dan tulisan. Dalam surat Al-Alaq dinyatakan bahwa Allah juga mengajari manusia menggunakan pena, yang berarti bahwa kemampuan mengungkapkan secara tulisan perlu dikuasai, karena kemampuan baca tulis lebih memungkinkan. Dan penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.